Salam Gloria, kembali lagi berjumpa dengan saya, Bonaventura Rikiosan Andika Nugroho, dari calon distrik Palembang, di renungan singkat Senyum Pagi THS THM, edisi Senin 2 November 2020. Pengenangan arwah semua orang beriman. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawa renungan singkat berjudul Keselamatan Hidup yang direfleksikan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan sampai ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini menjadi hari yang istimewa, di mana kita, Gereja Universal, memperingati arwah semua orang beriman. Peringatan ini ditujukan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia agar terlepas dari api penyucian dan dapat berbahagia bersama Bapa di surga, di mana peringatan arwah semua orang beriman tidak dapat dilepaskan dari ajaran gereja bahwa arwah semua orang beriman belum disucikan sepenuhnya dan masih menjalankan penyucian agar dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Katekismus Gereja Katolik 1030. Proses penyucian ini disebut gereja sebagai purgatorium atau api penyucian. Katekismus Gereja Katolik 1031. Perayaan Hari Semua Orang Kudus ditujukan bagi semua orang yang sudah berbahagia di surga, sedangkan peringatan arwah semua orang beriman ditujukan bagi semua orang yang masih dalam api penyucian, dengan harapan dapat berbahagia bersama Bapa di surga. Hal ini bermakna bahwa selalu ada ikatan kasih yang kuat antara yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan yang sudah berbahagia di surga, agar kehidupan dapat berjalan harmonis. Injil hari ini membawa saya pada sebuah refleksi yang saya ingin bagikan, bahwa keselamatan hidup berasal dari Tuhan itu sendiri. Hal ini diwujudkan dalam kehadiran Tuhan ke dunia untuk melakukan kehendak Dia yang mengutusnya untuk menyelamatkan semua orang
agar tidak ada yang hilang, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38-39. Keselamatan tidak hanya sampai pada situasi Kristus yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita, tetapi kita harus ada usaha untuk datang kepadanya dengan segala niat dan cara kita masing-masing, dan kita harus mengimaninya dengan percaya kepadanya agar kita beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puncak keselamatan hidup tergambar jelas pada hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman, di mana ini merupakan cita-cita hidup semua orang beriman, khususnya umat Kristiani. Tak ada keselamatan hidup yang lain yang dianggap paling mulia dari dua cita-cita hidup tadi. Maka, dengan mengenangkan arwah semua orang beriman, kita dapat mendoakan orang-orang yang masih berada pada api penyucian dengan harapan dapat memperoleh kehidupan kekal sebagai puncak keselamatan hidup. Dengan begitu, kita membantu mereka yang berada di gereja menderita agar memperoleh dan merasakan gereja jaya, sedangkan kita, gereja berziarah, diajak untuk mengenangkan mereka dengan harapan kelak. Bila merasakan kematian, banyak pula orang yang mendoakan keselamatan kita. Cara yang paling mudah adalah dengan kita mendoakan anggota keluarga kita yang sudah meninggal, agar memperoleh kehidupan kekal dan dapat berbahagia bersama Bapa di surga. Semoga kita semua juga kelak boleh merasakan kehidupan kekal dan bersekutu bersama para kudus di surga dalam perjamuan abadi kelak. Amin. Selamat menjalani hari, tetap semangat, selalu sehat, dan bahagia. Deo gratias.